Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tuntas tentang kunci dan bacaan kunci dan wahyu panca gaib yang hampir di setiap waktu dipraktekkan, namun masih banyak yang belum klik maksudnya. Sebenarnya, di artikel pengeluaran tahun 2016, kalau tidak salah ingat, saya sudah pernah mengabarkan sedikit tentang hal ini. Namun mungkin karena hanya sedikit, jadinya kurang klik. Sebab karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mengupasnya lagi, tanpa tedeng aling-aling, dengan menggunakan bahasa yang paling sederhana dan singkat, namun padat hingga tuntas. Mohon disimak dengan kesadaran belajar yang sadar ya. Jangan sambil nyambi itu dan ini, apalagi dengan tiduran. Pertanyaan awalnya adalah, apa itu kunci? Atau kunci itu apa sih? Jawaban awalnya adalah, kunci itu kumpul nunggal suci. Katanya kunci itu urip, hidup. Ya, benar. Namun, harus mengerti dan memahami serta mengetahui terlebih dahulu duduk perkataannya atau lungguhe uni terlebih dulu. Tidak bisa ujuk-ujuk serta-merta spontanitas menjawab urip atau hidup. Karena itu akan membingungkan dan memusingkan kepala bin endasnya yang bertanya. Dan tenang. Silakan dilanjut pertanyaannya. Apa itu kunci? Kunci itu apa? Kunci itu kumpul nunggal suci maksudnya. Apa itu kumpul? Kumpul adalah bersatu. Apa itu nunggal? Nunggal adalah menyatu. Apa itu suci? Suci adalah dat. Apa itu dat? Dat adalah hidup. Apa itu hidup? Hidup adalah ruhnya maha suci. Apa itu ruhnya maha suci? Ruhnya maha suci adalah maha suci hidup itu sendiri. Suci adalah dat. Dat adalah suci. Suci adalah hidup. Hidup adalah ruhnya maha suci. Ruhnya maha suci adalah maha suci hidup itu sendiri. Apakah ada perbedaan antara hidup dan maha hidup? Atau antara suci dan maha suci? Tentu ada dan pasti ada. Bedanya hidup dan maha hidup atau suci dan maha suci adalah, kalau hidup atau suci itu menempati wujud bentuk seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan maha hidup atau maha suci itu bukan menempati wujud bentuk apapun, melainkan pemersatu atau pengefulnya atau muaranya atau tuknya atau umbulnya, semua dan segala wujud bentuk dan hidup atau suci tersebut. Sebab karena itu dia menyandang atau memakai gelar maha, karena dia adalah titik kumpulnya semua dan segalanya. Yang seperti apa sih dat atau suci atau hidup yang ada di dalam diri? Kalau diri kita ini diibaratkan mobil, hidup itu supirnya. Kalau diri kita ini diibaratkan kereta, hidup itu adalah masinisnya. Kalau diri kita ini diibaratkan pesawat, hidup adalah pilotnya. Kalau diri kita ini diibaratkan rumah, maka hidup itu adalah pemilik rumah dan tuan rumahnya. Hiduplah yang menjadikan kita bisa beragama, beribadah, beriman, berdoa, berjalan, bergerak, berkeluarga,
bekerja, berpikir, berbuat, berspiritual, berlaku, dan lain-lain sebagainya. Kunci kumpul nunggal suci. Apa saja yang dikumpulkan dan dinunggalkan dengan suci alias dat atau hidup, 4 anasirnya, sedulur papatnya, agar supaya bisa seia sekata, serasa seperasaan, serta setujuan dengan suci atau dat atau hidup yang sempurna di dunia dan akhirat. Lah kalau Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati, kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput. Apakah itu bukan kunci? Itu bukan kunci. Itu bacaan kunci. Kalau kunci seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apa ada bedanya antara kunci dan bacaan kunci? Tentu saja ada bedanya. Kalau kunci seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sedangkan bacaan kunci itu adalah firman Maha Suci yang menjelaskan tentang hidupnya, tentang ruhnya, atau tentang datnya yang diutus beserta 4 perangkat atau 4 pirantinya yang tidak boleh berpisah dan harus selalu bersatu menjadi satu kesatuan, seia sekata, setujuan. Dan yang bisa digunakan sebagai sarana untuk bisa kunci, kumpul nunggal suci maksudnya. Bacaan kunci terdiri dari 7 ayat. Masing-masing ayat memiliki arti dan makna serta maksud dan riwayat kisah sendiri-sendiri sebagai berikut. Bacaan kunci ayat ke-1 adalah Gusti ingkang Maha Suci. Ayat kedua, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Ayat ketiga, sirolah datolah sipatolah. Ayat keempat, kula sejatine satriya. Ayat kelima, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Ayat ke-6, kangge tumindake satriya sejati. Dan ayat ke-7, kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput. Masing-masing ayat menjelaskan titik riwayat realnya kedudukan hidup atau lungguhe urip, dan 4 perangkatnya atau pirantinya, yaitu 4 anasir atau sedulur papat yang sedang laku atau berusaha untuk kunci atau kumpul nunggal suci yang sebagai pancernya atau gustinya alias guru sejatinya. Jelasnya sebagai berikut. Bacaan kunci ayat pertama adalah Gusti ingkang Maha Suci. Ayat ini meriwayatkan atau menyejarahkan tentang laku sadar diri, bahwa di dalam diri kita ada bagian dari Maha Suci hidup, yaitu hidup. Gusti maksudnya adalah guru sejati. Guru sejati itu adalah guru sebenar-benarnya guru. Guru sebenar-benarnya guru itu adalah hidup, dan hidup itu ada di dalam diri, bukan di luar diri. Yang senantiasa selalu menuntun kita di sepanjang waktunya, menggendong, membimbing, memeluk, bahkan yang bertanggung jawab dan menjamin semua dan segalanya tentang diri kita ini. Tanpanya, sehebat dan sekuat serta sesakti dan setinggi apapun derajat pangkat dan ilmunya adalah mayat yang hanya layak untuk dikubur atau dibakar. Itulah yang dimaksud dari kalimat Gusti atau guru sejati alias hidup. Ingkang Maha Suci maksudnya yang Maha Suci. Ini mengartikan bahwa Gusti alias guru sejati yang tak lain dan tak bukan adalah hidup kita sendiri, adalah Maha Suci. Dan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Maka dari sebab karena itu, Maha Suci hidup berfirman,
Aku berada amat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Rabb-nya. Barang siapa yang mencarinya keluar diri, niscaya dia akan tersesat jauh. Bahkan Maha Suci Hidup menegaskan, aku adalah batinnya manusia, dan manusia itu adalah kenyataan wujudku. Ayat kedua adalah kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Ayat ini meriwayatkan atau menyejarahkan tentang laku kesadaran diri, bahwasanya selain Gusti alias Guru Sejati bin Hidup, juga di dalam diri kita ada 4 anasir yang merupakan abdi dalamnya hidup, yang lebih dikenal dengan sebutan sedulur papat atau kawula, yang menjadi piranti atau perangkat kesempurnaan hidup. Kulo maksudnya kawulo atau kawula atau abdi, tersebut 4 anasir atau sedulur papat. Nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci maksudnya memohon ampunan kepada hidup, yang menjadi pancernya, rajanya, tuannya, penghidupnya, penanggung jawabnya, penjamin, dan penguasanya. Kenapa 4 anasir atau sedulur papat atau kawula harus memohon pengampunan kepada pancernya, kepada guru sejatinya, kepada hidupnya? Sebab karena hidup itu pancernya, hidup itu guru sejatinya, hidup itu rajanya, tuannya. Hidup adalah dat maha sucinya. Namun sebelum mengenal wahyu pancagaib, 4 anasir atau sedulur papat atau kawula ini selalu memperdaya hidup, memperbudak hidup, bahkan merebut hak milik hidup dan mengambil alih kekuasaan hidup. Namun tidak bisa menggunakannya dengan tepat, sehingganya bukan kesempurnaan yang didapat, melainkan masalah-masalah yang tiada habisnya dan tak kunjung selesai. Karena sebab itu 4 anasir atau sedulur papat atau kawula ini harus memohon pengampunan kepada rajanya, kepada tuannya, kepada pancernya, sampai benar-benar diampuni atau mendapat pengampunan, lalu kumpul manunggal menjadi satu kesatuan dengan kesucian hidup yang tidak terpisahkan lagi seperti pada awal mulanya kejadian. Ayat ketiga adalah sirolah, datolah, sipatolah. Ayat ini meriwayatkan atau menyejarahkan tentang laku kesadaran murni, bahwa di dalam diri kita ada 3 singgasana kerajaan maha suci atau maha hidup, yang dapat dan bisa digunakan kapanpun waktunya untuk berkomunikasi, untuk bersua, untuk bercengkrama, untuk bercinta kasih sayang, untuk semua dan segala hal apapun antara hidup dan maha hidup, yaitu sir dat sifat, yang jikalau diistilahkan dalam dunia spiritual keilmuannya disebut-sebut sebagai sirullah, datullah, sifatullah, atau nurullah, nur Muhammad, nur ilmu Muhammad, atau Brahma, Wisnu, Siwa, atau Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas atau Maqdis. Disebut-sebut juga sebagai otak, hati, kelamin, atau pikiran, batin, syahwat. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan istilah lainnya yang bikin pusing dan musmet. Ketiganya itu harus selalu bersih dari semua dan segala noda kotoran dan kemelekatan, urusan dan segala masalah, selain maha suci atau maha hidup, sang pemilik 3 singgasana kerajaan tersebut. Sebab karena itu sirdat sifatnya menggunakan sabda lah, yaitu sirolah, datolah, sipatolah. Maksudnya pikiran atau otak, hati atau batin, kelamin atau syahwat, sir, dat, sifatnya direnggo, diolah, maksudnya digelar, digulung, diolah lagi, lalu digulung lagi, digelar lagi, dan digulung lagi. Begitu seterusnya sampai benar-benar mengetahui masih ada noda
kotoran, dan kemelekatankah di dalamnya? Kalau masih ada, lakukan lagi pengolahannya hingga benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, jagalah dan rawatlah agar supaya tidak ternodai lagi, tidak terkotori lagi, dan tidak termelekati lagi. Hingga menjadi singgasana kerajaan yang siap pakai dan layak huni bagi sang raja. Lalu bukalah lebar-lebar dengan penjagaan dan perawatan ekstra ketat, sehingganya sewaktu-waktu bisa dimasuki, bisa diduduki, bisa ditempati, dan dihuni oleh sang raja, yaitu Dat Maha Suci hidup. Dan kita bisa bersua, bisa bercengkrama, bercinta kasih sayang, dan lain-lain dengan yang Dat Maha Suci hidup, kapanpun dan dimanapun. Ayat keempat adalah kulo sejatine satrio. Ayat ini meriwayatkan atau menyejarahkan tentang keberhasilan 4 anasir atau sedulur papat atau kawula berkumpul dan manunggal dengan hidup atau pancer atau gustinya, sehingga benar-benar mengalami secara nyata dan menyaksikan sendiri bahwasanya setelah 4 anasir manunggal dengan hidupnya atau sedulur papat manunggal dengan pancernya atau kawula manunggal dengan gustinya, itulah sejatine satrio. Maksudnya sebenar-benarnya manusia hidup yang menyandang gelar sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, tanpa cacat, tanpa kekurangan, dan tanpa masalah apapun. Kulo maksudnya kawula atau kawulo alias 4 anasir atau sedulur papat. Itu sejatine satrio. Artinya sejatine itu adalah sebenar-benarnya. Satria itu adalah utusan atau duta besar. Jadi yang disebut hidup itu adalah utusan atau duta besar Maha Suci hidup dengan dibekali 4 anasir atau sedulur papat sebagai kawulanya atau abdinya atau alat atau pembantunya dalam bertugas. Ayat kelima adalah nyuwun wicaksono, nyuwun panguwoso. Ayat ini meriwayatkan atau menyejarahkan tentang yang harus dimohon oleh 4 anasir atau sedulur papat atau kawula ketika menghadap hidupnya atau pancernya atau gustinya, yaitu wicaksono dan panguwoso. Simpelnya adalah memohon restu atau ridho, bukan yang lain. Sebab karena selain restu atau ridho, semua dan segalanya sudah ada tersedia untuknya, kecuali ridho atau restu. Restu atau ridho itu adalah hak milik hidup, bukan milik 4 anasir atau sedulur papat atau kawula, yang hanya dapat dimohon secara mendadak oleh 4 anasir atau sedulur papat atau kawula kepada hidupnya atau kepada pancernya atau kepada gustinya, tak kala hati bergerik hendak menggerakkan tubuh. Kenapa harus mendadak memohon? Setiap kali hati bergerik dan tubuh bergerak, kok tidak cukup sekali mohon saja berlaku untuk selama-lamanya? Karena 4 anasir atau sedulur papat atau kawula ini terlampau cerdas dan terlampau pintar serta terlampau pandai, bahkan terlampau sakti. Sebab mereka berempat ini merupakan esensi kesaktian Maha Suci hidup. Jadi, kalau restu atau ridhonya tidak dimohon secara mendadak, bisa melampaui kekuasaan hidup. Seperti yang selama ini kita alami sebelum menjadi putra kekudangane Romo dan orang-orang awam di luaran sana. Itu semua kelakuannya 4 anasir atau sedulur papat atau kawula yang tanpa diperintah oleh hidup, namun tetap melakukannya, walaupun tanpa restu atau ridho dan perintah dari hidupnya. Padahal mereka abdi, bukan tuan. Tapi karena cerdas, pintar, dan pandai serta sakti, mereka main serobot saja, mendahului tuannya. Bisa melakukan namun tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui baiknya bagaimana, indahnya bagaimana, sempurnanya bagaimana. Sebab karena itu hasilnya semerawut, selalu masalah-masalah yang tak kunjung selesai yang
dihasilkan. Hingga bertumpuk tak terhingga, bukan kebaikan, bukan keindahan, apalagi kesempurnaan. Yang ada hanya kecelakaan. Karena sesungguhnya mereka berempat tidak punya hak untuk melakukan apapun dan berbuat apapun jika tidak diperintah oleh hidup. Nah, jikalau empat anasir atau sedulur papat atau kawula ini sudah bisa menyadari haknya sebagai abdinya hidup, yaitu selalu memohon restu atau ridhonya hidup sebelum beraksi, maka apapun yang mereka berempat lakukan adalah ayat ke-6, yaitu kangge tumindake satrio sejati. Ayat ini meriwayatkan atau menyejarahkan tentang tugas umumnya mereka berempat yang diperintahkan oleh hidup, yaitu menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, wulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, bukan yang lain selain itu. Kangge artinya untuk, tumindak artinya gerak hati dan gerak tubuh, satrio artinya utusan atau khalifah atau duta besar, sejati artinya sebenar-benarnya. Kangge tumindake satrio sejati maksudnya adalah ketika hati kita bergerak menggerakkan tubuh, maka ketika itu Maha Suci hidup sedang mengutus, sedang mengkalifahkan atau sedang menduta besarkan hidupnya, datnya, ruhnya yang telah dibekali 4 perangkat yang sakti mandraguna, yaitu 4 anasir atau sedulur papat atau kawula, untuk menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, ulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Ayat ke-7 yaitu kula nyuwun kangge hanyirnaake tumindak ingkang luput. Ayat ini meriwayatkan atau menyejarahkan tentang tugas pribadinya mereka berempat yang diperintahkan oleh hidup, yaitu memberantas keangkara murkaan ego pamrih arogannya sendiri, bukan keangkara murkaan ego pamrih arogannya orang lain, melainkan keangkara murkaan dari ego pamrih arogannya sendiri. Agar supaya menjadi bagian dari kesempurnaan yang mewah di dunia dan akhirat bagi diri sendiri dan makhluk lain, bukan menjadi perusak dunia akhirat bagi diri sendiri dan makhluk lain. Kulo nyuwun kangge hanyirnaake tumindak ingkang luput. Kulo adalah kawula atau kawulo, yaitu 4 anasir atau sedulur papat yang sudah tunduk kepada hidupnya atau pancernya atau gustinya. Nyuwun artinya memohon, kangge artinya guna atau untuk, hanyirnaake artinya menyempurnakan, tumindak artinya gerak hati dan gerak tubuh, ingkang luput artinya yang tidak tepat. Kulo nyuwun kangge hanyirnaake tumindak ingkang luput, maksudnya kawulo atau 4 anasir atau sedulur papat atau kawula memohon restu dan ridho kepada hidupnya atau pancernya atau gustinya untuk menyempurnakan gerak hati dan gerak tubuh sendiri yang tidak tepat. Gerak hati dan gerak tubuh yang tidak tepat itu yang bagaimana dan seperti apa sih? Apapun itu, termasuk semua dan segala kelakuan atau perbuatan yang tidak direstui atau yang tidak diridhoi oleh ruhnya Maha Suci atau datnya Maha Suci yang diutus oleh Maha Suci, yaitu hidup. Sebab karena itu Putro diwanti-wanti oleh Romo, dipesan untuk selalu kunci, dan kunci. Maksudnya kumpul nunggal suci. Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Artinya ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Maksudnya ada apa-apa kumpul nunggal suci, tidak ada apa-apa kumpul nunggal suci. Hanya dengan kunci, hanya dengan selalu kumpul nunggal suci, kita bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui mana kehendak hidup dan mana yang bukan kehendak hidup.
Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada kadang sepuh yang berkata sering-seringlah kunci, kuncinya diperbanyak, ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci, itu maksudnya kumpul nunggal suci, bukan membaca bacaan kunci. Kalau membaca bacaan kunci atau patra kunci itu adalah bentuk usaha untuk kumpul nunggal suci, artinya belum kunci, belum kumpul nunggal suci, masih berusaha kumpul nunggal suci. Oke? Kalau sudah kunci dan selalu kunci, pasto pasti tidak salah menghadap yang benar sebenar-benarnya benar, yaitu panjenengan ingsun Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Lah kalau setiap gerik hati yang menggerakkan tubuh selalu panjenengan ingsun, apapun yang dilakukan pasti mijilake panjenengan ingsun, bukan mijilake keangkara murkaan, ego pamrih dan arogan. Lah kalau setiap kelakuannya selalu mijilake panjenengan ingsun, hasilnya pasti paweling. Siji sekti loro dadi telu pandito, siji wahyu loro gratrahino telu rejeki. Morah mareh, mewah, indah sempurna, hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ikut sempurna dunia akhiratnya, tanpa diminta, tanpa dikejar, tanpa dicari, dan tanpa piranti atau perantara dari luar diri dalam bentuk apapun. Karena dia adalah aku, sebab aku adalah dia, sedikit pun tiada berbeda. Lah kalau wahyu panca gaib Pak Beb, apa beda dengan kunci dan bacaan kunci? Sama, namun beda lungguhe, maksudnya beda kedudukannya atau beda hakikatnya. Kalau kedudukan atau lungguhe kunci seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kedudukan atau lungguhe bacaan kunci juga sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kedudukan atau lungguhe wahyu panca gaib seperti ini, wahyu artinya pemberian maha suci, panca artinya 5, gaib artinya ruh. Wahyu panca gaib berarti pemberian maha suci hidup 5 ruh, yaitu 4 anasir dan hidup atau sedulur papat kelima pancer atau kawulalan Gusti, yang secara laku disebut sebagai kunci paweling asmo mijil dan singkir, yang secara spiritual disebut sebagai mutmainah, aluamah, ruh kudus atau ruh suci, amarah dan supiah. Lah kalau wahyu pancalaku Pak Web, wahyu pancalaku itu sifat dan sikapnya 5 ruh pemberian maha suci hidup tersebut sedulur papat kelima pancer atau wahyu panca gaib yang selama ini dikenal dengan sebutan iman. Wahyu panca gaib yaitu 5 ruh pemberian maha suci hidup tersebut sedulur papat kelima pancer atau kawulalan Gusti. Ini memiliki sifat dan sikap asli bawaan dari sananya, yaitu sebagai berikut. Kunci atau mutmainah sifatnya pasrah, sikapnya manembah. Paweling atau aluamah sifatnya menerima, sikapnya manunggal. Asmo atau hidup sifatnya mempersilahkan, sikapnya melebur. Mijil atau amarah sifatnya merasakan, sikapnya penyempurna. Singkir atau supia sifatnya cinta kasih sayang, sedangkan sikapnya adalah menyempurnakan. Soal ini sudah teramat sering saya kabarkan melalui ratusan artikel saya di Google dan puluhan video saya di YouTube. Jadi sudah tidak asik lagi untuk dikupas atau dibahas, karena kupasannya dan bahasanya sudah terlalu sering dan sudah ada banyak. Tidak usah dibahas lagi, oke? Kalau saya selalu mengulang-ulang hal yang sama yang satu ini, nanti bosan loh, dan malah musmet. Kesimpulannya, kunci adalah kumpulnya atau manunggalnya sedulur papat kelima pancer, kumpulnya atau manunggalnya 4 anasir dengan hidup, kumpulnya atau manunggalnya kawula lan Gusti. Sebab itu diistilahkan kumpul
atau manunggal, karena kunci terdiri dari 5 ruh yang menyatu menjadi satu kesatuan dengan suci. Endingnya, mereka berlima yang sudah bersatu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan ini dengan selaras seia, sekata, serasa, dan seperasaan serta setujuan melanjutkan proses perjalanannya tersebut laku murni menuju suci. Klimaknya, mereka berlima menjadi kumpul nunggal dengan Dat Maha Suci Hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Penyatuan mereka berenam inilah yang dimaksud suci-sucining asuci, siji-sijining asiji, bener-benering bener, yaitu urip sejati sejatining urip, langgeng tan kenaning owah gingsir. Hidup adalah datnya Maha Suci, ruhnya Maha Suci yang diutus ke setiap benda yang berwujud sebagai penghidup, sebagai perantara, penyambung yang menjembatani, sebagai koneksi, atau apalagi ya, wujud bentuk yang saya maksud kalau harus digambarkan sebuah alat komunikasi seperti ini. Wujud bentuk yang saya maksud ini adalah telepon yang sudah ada SIM kartunya plus pulsanya. Hidup adalah jaringan satelitnya yang dapat menghubungkan antara pemilik telepon yang ada di sini dan pemilik telepon yang ada di sana. Sedangkan Maha Hidup atau Maha Suci adalah pemegang dan pemilik telepon dan SIM kartu serta jaringan satelitnya. Jadi, ketika kita melakukan patrap samadhi, berusahalah untuk tidak keluar dari kesadaran ini, karena patrap samadhi adalah tentang hal yang sudah saya uraikan dari awal tadi. Jika kesadaran kita sampai keluar dari hal yang sudah saya uraikan dari awal tadi, niscaya tidak akan memperoleh apapun selain prasangka dan tebak-tebakan yang membingungkan. Dan di luar patrap samadhi, berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa menjaga pikiran dari semua prasangka buruk, menjaga hati dari segala niatan buruk, dan menjaga syahwat dari segala pelampiasan buruk. Dengan cara menjadi kekudangane Romo, yaitu sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, sebagai wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, dan sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Sebab karena hidup bertahta atau bersinggasana di 3 tempat itu, jika 3 tempat ini tidak terjaga, maka hidup tidak akan pernah bertahta atau bersinggasana di tempat tersebut, sekalipun 3 tempat itu disediakan bagi tahta singgasananya. Itulah dan demikianlah tentang apa dan bagaimananya soal yang sedang kita praktekkan bersama lakunya ini. Putar dan simak hingga berulang kali ya, sampai panjenengan benar-benar klik dan klimak rasanya. Karena hanya di video ini saya mengupasnya dengan singkat namun padat, detail, real, dan tanpa tedeng aling-aling. Kalau bukan wong edan baku, orangnya tidak akan berani mengupasnya tanpa tedeng aling-aling. Sekalipun berani, belum tentu mau mengupasnya secara umum, apalagi di internet. Alasannya takut kualat, takut salah, takut kebendu. Sehingganya enggan, tidak mau, bahkan tidak berani melakukannya. Karena sebab ini adalah ilmu langka dan mahal. Tidak sembarang orang bisa menerimanya. Begitu saja, kata orang pada umumnya loh. Beda dengan wong edan baku yang pernah menjadi bulan-bulanan lelaku pencarian, yang pernah mengalami suka dukanya orang belajar, namun tidak kunjung mengerti, memahami, dan mengetahui. Sehingganya berani kualat, berani salah, dan berani kebendu atau ketula, asalkan panjenengan semuanya tanpa terkecuali tidak gagal paham, hingga berbelok arah dari yang sebenar-benarnya ini. Edan tenang.
Lah, pamrih ego arogan saya muncul toh di sini ketahuan. Namun tidak apa-apa. Sekali lagi tidak apa-apa. Apa-apa itu tidak ada kok. Kalau kita tidak menghendakinya. Lagi pula, saya rela menjadi korban ego pamrih arogan ini. Toh itu ego pamrih arogan saya sendiri. Jadi saya bisa menundukkannya kembali, meringkus mereka bertiga, lalu saya ajak bertobat, memohon pengampunan kepada Dat Maha Suci Hidup, dan pasti diampuni karena Dat Maha Suci Hidup kan Maha Pengampun. Sekali lagi, yang penting panjenengan semuanya berhasil mengerti, memahami, mengetahui, dan bisa mencernanya dengan mudah dan enak tanpa merasakan pahit seperti saya dulu. Tentang apa maksudnya, bagaimana caranya, dan kemana arah tujuannya yang sedang kita pelajari bersama ini, tanpa mengalami kesulitan pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Yang pasti saya bukan sedang merubah atau menambahi atau mengurangi wahyu pancagaib dari aslinya. Saya hanya sedang mengabarkan terjemahannya dengan bahasa yang paling sederhana agar supaya mudah dimengerti, dipahami, diketahui, dan enak untuk dicerna oleh seluruh makhluk hidup, khususnya manusia. Dan tenang, tercerahkanlah dirimu sekalian. Salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana, pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto kanthi anom saya yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci Hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.